Halo teman-teman, oke kita lanjut ya belajar pemrograman PLC Siemens. Sebelumnya kita sudah belajar konfigurasi dan basic ladder. Oke, sekarang kita belajar timer dan counter. Untuk timer kita coba membuat program lampu berurutan. Kita tambahkan dulu inputnya di simbol. Sini klik kanan, insert simbol. PP3, komennya push button 3. Kita tambah lagi 1 untuk push button 4. Jangan lupa di save. Kita kembali ke ladder ya. Di network kita kasih keterangan lampu 1. Lalu kita buat program untuk menyalakan lampu 1. Ini PP1, PP2 untuk stop, lalu lampu 1. Nah, kita kasih pengunci. Nah, munculnya lampu 1. Kalau untuk timer kita pasang di sini. Kita pakai timer ini yang ODT. Kita kasih address T0, enter. TV timer value ini kita kasih S5T hashtag. Nah, ini setelah hashtag adalah value nya kita, misalnya 3 second, 3S, enter. Nah, kita tambah network lagi untuk lampu 2. Nah, network 2 untuk lampu 2 kita kasih kontak NO T0, alamat kontaknya timer. Jadi ketika timernya waktunya habis, maka T0 ini akan mengaktifkan lampu 2 L2. Oke, kita kasih pengunci. L2, kita kasih stop, PP stop, PP2. Nah, oke, coba kita simulasikan. Kita download dulu ya. Oke, monitor, kita run monitor. Nah, oke, kita tekan PP1, maka L1 nyala. P1 ditekan, L1 nyala. 3 detik kemudian lampu 2 nyala. Ini merupakan contoh penggunaan dari timer. Oke, PP1 dilepas, kita tekan PP2 atau PP stop. Lampu 1 dan lampu 2 mati. Oke, PP2 dilepas. Oke, sekarang kita coba membuat timer ya. Kita stop dulu. Yang kedua kita hapus dulu. Kita kasih keterangan counter. Counter ada beberapa. Ada CUD, counter up, counter down, CU, counter up, CD, counter down. Kita pakai yang counter up dulu. Kita kasih address C0.
Ini kita kasih PB1, SPB2, PV ini adalah value-nya, misal C hashtag 3, maka counter ini akan menghitung 3 kali. R and B kita reset, kasih PB3. Nah, untuk CV ini adalah counter value, kita masukkan ke data memori, yaitu MW, memory word, MW10. Nah, kita pakai komparator. Ini komparator, ada EGI and E. EGI ini adalah equal, jadi dibanding perbandingan ya, komparator itu adalah perbandingan, ada input 1 input 2, jadi yang dibandingkan adalah input 1 sama input 2. Karena ini EGI equal sama dengan, jadi jika nilai input 1 sama dengan nilai input 2, maka nanti hasilnya akan ada outputnya. Lalu ada NE, kalau NE ini adalah kurang dari, lebih dari, berarti di antara. Lalu ada GT, kalau GT ini berarti lebih dari. Jika input 1 lebih dari input 2, maka akan ada keluaran seperti itu. Lalu ada GE, greater than, kita greater than adalah kurang dari sama dengan. Nah, ini contoh beberapa contoh dari komparasi. Kita hapus, kita pakai yang GE ini aja. Nah, untuk komparator GE ini fungsinya yaitu untuk membandingkan input 1 kurang dari sama dengan input 2. Jadi jika input 1 kurang dari sama dengan input 2, maka akan ada outputnya, ada keluarannya. Contohnya seperti ini. Kita kasih input 1, kita kasih MW10. Jadi data dari nilai counter. Input 2 ini adalah pembandingnya, misalnya kita kasih 5. Jadi jika nilai dari input 1 kurang dari sama dengan 5, maka misalnya nilai inputnya 5, input satunya 5, kurang dari sama dengan 5, kan masih sama dengan 5, maka akan ada keluarannya. Oke, kita coba kasih output di sini. L1. Nah, kita simulasikan. Kita run, download, monitor. Kita reset dulu ya, PB3. Nah, kita tekan PB1. Nah, nilai counter value-nya masih 0. Nah, ini 0 ya. 2, 3, 4, 5. Nah, setelah 5 maka akan ada keluarannya. Kan ini kurang dari sama dengan 5. Berarti jika sama dengan 5, maka akan ada keluarannya. Kita hitung terus. Nah, jadi CMP-GE ini jika nilainya lebih dari 5, lebih dari sama dengan 5, maka akan ada keluarannya. Jika kurang dari 5, maka tidak ada keluarannya, seperti itu. Ini contoh dari fungsi dari komparator. Oke, kita reset. Sekarang kita coba counter down.
sama C0 addressnya, PB2 value nya kita kasih 3, reset kita kasih alamat PB3. Oke, counter value MW10, kita kasih komparator, coba kita pakai yang EQ ya, equal sama dengan. Jadi jika nilai input 1 sama dengan input 2, maka akan ada keluarannya. Oke, nilai input 1 kita kasih MW10, input 2 kita kasih 3. Nah, karena ini perbandingannya adalah sama dengan, jadi jika input 1, nilai dari input 1 sama dengan nilai input 2, maka akan ada keluarannya. Oke, kita simulasikan ya. Download monitor, kita reset dulu PB3. Kita tekan dulu PB1. Nah, karena ini counter down ya, kita menghitung mundur. Nah, jika nilai input 1 dan input 2 nilainya sama, nah ini kan sama, input 1-nya 3, input 2-nya 3, maka akan ada keluarannya. Karena ini komparator GE atau EQ sama dengan equal, input 1 sama dengan input 2 nilainya sama, maka akan ada keluarannya. Coba kita hitung lagi countdown. Nah, 2. Nah, ini kan tidak sama, input 1 dan input 2 nya tidak sama, maka tidak ada keluarannya. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh dari penggunaan counter dan komparator. Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.